Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Cantika, NIM 39 dari Fakultas Hukum Puasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dari Shopee Pay Later. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih Shopee Pay Later itu. Jadi, di zaman sekarang, teknologi merupakan kebutuhan manusia sebagai sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan. Berbagai macam sarana dan prasarana kini dipermudah dengan teknologi, yang awalnya merupakan pengendalian sumber daya alam oleh manusia dan menjadi sumber daya manusia, kemudian sumber daya tersebut dikendalikan oleh sebuah mesin. Tidak hanya berhenti dan merasa puas pada satu mesin saja, melainkan terus mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Jika dahulu manusia mengandalkan tenaga, sekarang teknologilah yang menjadi andalan setiap orang. Bahkan, faktanya bahwa manusia telah dimanjakan oleh mesin-mesin yang canggih. Bisa dikatakan bahwa teknologi sekarang ini sudah sangat melekat dengan manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa tidak sepenting kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, tetapi karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, dengan demikian kemampuan yang dibeli konsumen bukan barangnya, melainkan penggunaan barang tersebut. Salah satu di antaranya untuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam marketplace seperti Shopee. Marketplace merupakan model bisnis berbentuk website atau aplikasi yang menyediakan lahan bagi para penjual untuk menjual produknya. Penyedia atau pembuat marketplace juga memfasilitasi transaksi uang secara online, sehingga mempermudah proses transaksi. Di aplikasi marketplace Shopee, setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran. Di antaranya melalui transfer bank, yaitu dengan virtual account dan transfer manual ke rekening bank Shopee, bayar langsung di gerai Alfamart atau Indomart, bisa juga melalui aplikasi payment upload, atau menggunakan kartu kredit atau debit online. Selain dari metode pembayaran tersebut, Shopee menggandeng vintage Shopee Pay Later, yang mana platform ini menerapkan sistem P2P lending, yaitu mempertemukan pemberi dana peminjaman dan peminjam dana. Produk yang ditawarkan Shopee Pay Later ini adalah pinjaman dana khusus untuk para penjual atau pemilik toko online di marketplace Shopee. Undang-undang teknologi dan informasi berperan penting dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih di era globalisasi saat ini. Dengan demikian, adanya UU ITE sangat diperlukan dalam segala hal mengenai teknologi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme Shopee Pay Later itu dan bagaimana sih aspek hukum Shopee Pay Later itu. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dari Shopee Pay Later ini. Marketplace merupakan model bisnis berbentuk website yang sudah saya jelaskan tadi. Penyedia atau pembuat marketplace juga memfasilitasi transaksi uang secara online sehingga mempermudah proses transaksi. Shopee sebagai aplikasi mobile platform e-commerce ketiga teratas di Indonesia didorong untuk selalu melakukan terobosan terbaru terhadap fitur-fitur yang mereka sediakan, termasuk di bidang sistem pembayaran. Layanan di Shopee juga menyediakan fasilitas transaksi non-tunai, yakni fitur Shopee Pay Later. Shopee Pay Later ini memiliki sistem yang fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit. Konsep utama dari fitur pembayaran ini adalah beli sekarang, bayar nanti. Layanan Shopee Pay Later bertujuan untuk memudahkan para pelanggan yang sedang melakukan kegiatan berbelanja atau berjualan di Shopee. Shopee Pay Later merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman, yaitu PT Lentera Dana Nusantara, dan perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pengguna Shopee untuk dapat menggunakan Shopee Pay Later ini. Syarat-syarat itu seperti akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi. Akun Shopee sudah 3 bulan pemakaian, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, serta telah mengupdate aplikasi Shopee terbaru.
Shopee juga menerapkan sistem pinjaman berjenjang sesuai dengan seberapa sering pengguna Shopee melakukan transaksi. Semakin sering bertransaksi, maka pinjaman yang akan diberikan semakin besar. Mekanisme pay later yaitu setiap pengguna aktif yang terpilih akan mendapatkan limit kredit yang nilainya disesuaikan dengan seberapa tingkat transaksi pembeli pengguna. Jadi, semakin sering berbelanja di Shopee, limit kredit dan Shopee Pay Later yang akan pengguna terima juga semakin besar. Mirip seperti metode pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan Shopee Pay Later, nantinya pengguna diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dapat dipilih saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Shopee. Nah, fitur Shopee Pay Later menyediakan beberapa menu, salah satunya menu pilihan riwayat transaksi, di mana pengguna dapat melihat catatan barang yang sudah dibeli dan dibayar. Selain itu, ada pilihan menu tagihan yang berisi pemberitahuan mengenai jumlah tagihan yang akan dibayar serta waktu batas pembayaran. Pengguna Shopee Pay Later juga dapat menambah limit pinjaman. Penambahan limit pinjaman tergantung dari apa pekerjaan yang dimasukkan oleh pelanggan saat mendaftar. Pelanggan dapat mengajukan limit hingga 1,8 juta dengan memilih tombol ajukan. Ketika pelanggan tidak menggunakan Shopee Pay Later sama sekali, maka pelanggan juga tidak akan dikenakan tagihan apapun. Pembayaran melalui Shopee Pay Later juga tidak memiliki minimum transaksi. Pelanggan bisa check out selama masih memiliki limit pinjaman dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan. Nah, fitur Shopee Pay Later memiliki manfaat karena kemudahannya dengan menyediakan dana pinjaman bagi penggunanya. Kemudian, ketika pengguna Shopee Pay Later merasa puas dengan layanan dari fitur yang mereka gunakan, juga dapat mendorong pengguna untuk menjadi loyal dalam melakukan pembelian. Nah, penjelasan tersebut merupakan mekanisme dari Shopee Pay Later. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih aspek hukum dari Shopee Pay Later ini. Nah, jadi aspek hukum dari Shopee Later ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, pihak yang termasuk dalam transaksi uang elektronik dan hubungan hukum layanan Pay Later ini lahir atas keterlibatan tiga pihak. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana aspek hukum Shopee Pay Later terlebih dahulu. Jadi hubungan hukum layanan Pay Later ini lahir atas keterlibatan tiga pihak. Pengguna yang pertama, pengguna akun. Dalam hal ini, pemilik akun Shopee, mereka yang berminat membeli barang pada aplikasi yang menyediakan layanan Pay Later. Jika pengguna akun atau pembeli tersebut membeli barang atau jasa dengan fasilitas Pay Later, maka ia akan berperan menjadi debitur. Nah, yang kedua adalah platform aplikasi penyedia layanan Pay Later. Dalam hal ini, aplikasi Shopee yaitu sebuah perusahaan yang menawarkan barang atau jasa seperti produk pakaian, makanan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah vintage. Dalam hal ini, perusahaan PT Commerce Finance sebagai penyedia pemberi pinjaman, yaitu pihak perusahaan vintage bekerja sama dengan perusahaan aplikasi, berperan menyalurkan dana pinjaman dan juga akan menagih pinjaman tersebut. Vintage ini juga menentukan seberapa besar fasilitas serta berbagai ketentuan pinjaman meminjam lainnya. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, dapat dianalisis bahwa penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi dalam hal ini adalah Shopee. Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dan bentuk perjanjian penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perjanjian ini lahir dikarenakan pemberi pinjaman mengikatkan diri kepada penyelenggara untuk memberikan pinjaman terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggara ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam-meminjam yang akan terjadi. Selain itu, terdapat beberapa peraturan di bawah undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum terkait penggunaan layanan Pay Later. Di antaranya, pengaturan mengenai penggunaan dan prosedur pendaftaran yang dilakukan secara online. Seperti yang sudah dilaksanakan pada bab sebelumnya, maksudnya dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya Pay Later juga merupakan bagian dari uang elektronik.
Uang elektronik merupakan sistem pembayaran dengan berbasis teknologi sebagaimana diatur dalam PBI nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Maka dapat dilihat pihak-pihak yang termasuk dalam uang elektronik sebagai berikut. Nah, ini hubungan hukum layanan paylater ini lahir atas keterlibatan 3 pihak. Maksud saya pihak-pihak yang termasuk dalam transaksi uang elektronik itu yang pertama ada prinsipal atau pasal 1 angka 3, angka 5 maksudnya. Bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau acquirer dan transaksi sebagai penerbit dan dalam transaksi e-money yang bekerja sama dengan anggotanya didasarkan dengan suatu perjanjian tertulis. Yang kedua ada penerbit atau issuer. Pada pasal 1 angka 6, penerbit e-money merupakan bank dan lembaga selain bank, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 PBI nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik yang menyatakan bahwa bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. Kedudukan Shopee dalam pelaksanaan paylater sebagai alat transaksi Shopee adalah selaku penerbit. Hal ini dikarenakan melihat keberadaan Shopee yang merupakan lembaga selain bank di mana Shopee hanya memberikan transaksi pada Shopee dengan cara kredit pay later dan Shopee hanya memberikan transaksi dengan cara kredit pay later. Namun tidak berkewajiban bertanggung jawab pengelolaan sistem jaringan antar anggotanya, baik berperan sebagai penerbit atau acquirer dalam transaksinya bekerja sama dengan anggota berdasarkan atas suatu perjanjian. Shopee PayLater dikategorikan sebagai finansial teknologi karena PayLater termasuk jenis vintage peer-to-peer lending dan Shop ini menyediakan perjanjian online dengan konsumennya. Perjanjian online ini dilakukan dengan melakukan verifikasi antara konsumen dengan pihak Shopee. Perjanjian online ini secara sepintas merupakan perjanjian yang lahir atas seluruhnya dan atau sebagian dengan bantuan fasilitas akses jaringan komputer yang saling terhubung. Hal mana dokumen tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan itu tadi sebagai pelaku transaksi elektronik, Shopee ditunduk kepada tata aturan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat aturan dalam pasal 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikat baik dan melakukan transaksi dan atau pertukaran informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Selanjutnya, ketentuan transaksi elektronik yaitu dalam pasal 18 UU ITE, yaitu transaksi elektronik yang dituangkan di dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Mengenai pengawasan terhadap suatu situs e-commerce yang menjadi perhatian khusus pemerintah yang tertuang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang diatur dalam bab 8 tentang perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam pasal 65. Pasal tersebut mengatur tentang identitas dan legalitas pelaku usaha. Persyaratan bisnis situs e-commerce baru dapat dinyatakan secara sah dapat melakukan kegiatan jual beli apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam melakukan kegiatan jual beli apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 65 UU Perdagangan tersebut terkait dengan data dan informasi selaku usaha e-commerce yang diharuskan terdapat dalam pasal 65 UU Perdagangan, maka dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di dalam pasal 15 ayat 1.
Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang aspek hukum dari Shopee Pay Later. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.